Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Aulia dengan NIM 24030 1020 658. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem pengendalian manajemen dalam rangka menyelesaikan UAS mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, latar belakang. Pada era globalisasi saat ini, lingkungan bisnis menjadi semakin kompleks dan dinamis. Persaingan antar perusahaan semakin ketat, serta perubahan teknologi terjadi dengan sangat cepat. Kondisi ini menuntut organisasi untuk memiliki sistem yang dapat mengarahkan, mengontrol, dan memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu, sistem ada sebagai solusi strategis untuk membantu organisasi tetap berada pada jalur yang tadi. SPM adalah proses yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, SPM juga diartikan sebagai proses di mana manajer memiliki strategi secara efektif dan efisien. SPM bukan hanya tentang pengawasan, tetapi juga tentang bagaimana dan perilaku individu dalam organisasi. Selanjutnya, sources dari manajemen itu ada perencanaan untuk pengawasan dan untuk penggunaan isi proses sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan implementasi dari perencanaan yang telah ditutup. Jadi itu ada pengukuran dan evaluasi kinerja atau tahun sudah sesuai dengan target dan strategi. Dan berkaitan dan membentuk siklus pengendalian yang berkelanjutan. Selanjutnya ada karakteristik itu ada karakteristik organisasi, mempengaruhi perilaku individu, informasi keuangan dan bersifat dinamis dan fleksibel, menempatkan seluruh tindakan manajemen terintegrasi dan koordinatif mendorong pembelajaran organisasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa SPM ini tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada aspek perilaku dan strategi. Selanjutnya itu ada peran SPM dalam organisasi. SPM memiliki peran yang sangat penting, antara lain mendukung implementasi strategi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, menilai dan mengevaluasi kinerja, mengurangi risiko dan penyimpangan, mendorong akuntabilitas, mendukung pengambilan keputusan, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder. Dengan adanya SPM ini, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal. Itu ada contoh penerapan SPM dalam organisasi, itu ada penyusunan anggaran tahunan sebagai alat kontrol, evaluasi kinerja berbasis KPI, pembentukan pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan, serta audit internal dalam mengurangi risiko. Nah, contoh-contoh ini merupakan menunjukkan bagaimana SPM diterapkan secara nyata dalam praktik manajemen. Terus selanjutnya itu ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, SPM merupakan sistem penting dalam manajemen modern. SPM itu terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. SPM ini mempengaruhi perilaku organisasi dan membantu memastikan strategi berjalan dengan baik. Nah, SPM juga mendukung efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan organisasi. Beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu organisasi perlu menerapkan SPM secara konsisten. SPM harus terintegrasi dengan strategi organisasi. Kemudian perlu memperhatikan aspek etika dan perilaku dalam penerapannya. Nah, mahasiswa akuntansi juga perlu memahami SPM sebagai bekal profesional di masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.